Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya sehat semua ya. Oke, bertemu kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Hai, apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Kini kita sampai pada tema 9. Untuk buku paketnya kalian persiapkan buku paket 6i ya. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Untuk materi buku paket 6i yaitu temanya tentang menjelajah angkasa luar ya. Tentunya kalian sudah melihat covernya dan mari kita belajar bahasa Indonesia di buku paket 6i. Nah, untuk tema 9 ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Kemarin kita sudah belajar teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan belajar teks non-fiksi. Subtema 1 sampai subtema 3. Mari kita perhatikan penjelasan Pak Guru. Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, kecendikiaan, penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Nah, kita ingat kembali tabel yang pernah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jenis cerita fiksi. Yang pertama itu novel, yaitu sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Novel yang pernah populer dan disajikan dalam bentuk film yaitu novel Laskar Pelangi. Masih banyak novel yang menarik dan menginspirasi untuk menumbuhkan semangat. Yang kedua adalah cerpen, suatu bentuk prosa atau karangan naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Cerpen biasanya terinspirasi dari cerita sehari-hari, kemudian ditambahkan imajinasi untuk menarik perhatian pembaca. Cerpen yang populer untuk anak-anak seperti contoh di samping, yaitu KKPK. Pernahkah kalian membaca KKPK? Nah, kalau belum, silahkan, masih banyak cerita-cerita untuk anak yang diperjualbelikan di toko buku. Selanjutnya ada dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Dongeng biasanya berisi cerita-cerita imajinatif yang dapat membawa khayalanmu akan mengikuti cerita, bahkan akan terbawa dalam masa lalu sesuai dengan cerita dongeng di dalamnya. Juga terdapat nilai pesan moral yang disampaikan. Jenis dongeng ada fabel, yang tokohnya terdiri dari binatang dan tumbuhan. Kemudian ada dongeng jenaka, sage, mite, dan dongeng lainnya. Manfaat teks fiksi. Yang pertama, bisa mendukung perkembangan daya imajinasi anak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa untuk anak usia dini. Jadi yang punya adik dibacakan dongeng itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, untuk mendukung perkembangan tumbuhnya nilai-nilai moral anak. Selanjutnya, membentuk karakter positif anak. Di bawahnya sebagai sarana hiburan dan penyembuh trauma psikologi bagi anak. Dan kemudian meningkatkan tingkat konsentrasi anak, merangsang pengetahuan dan rasa ingin tahu pada anak, dan yang terakhir menumbuhkan dan mengembangkan minat baca pada anak. Unsur-unsur teks fiksi. Berikut ini unsur intrinsik
yang membangun cerita fiksi di mana unsur ini ada di dalam cerita fiksi. Ada beberapa unsur, yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat konflik, yang kelima klimaks, yang keenam latar, yang ketujuh amanat, yang kedelapan sudut pandang, dan yang terakhir penokohan. Di situ ada penjelasannya, silahkan kalian dapat baca satu persatu untuk membantu memahami unsur-unsur teks fiksi. Karena semua unsur itu yang membangun dalam sebuah cerita. Pada pembelajaran tema 9 di buku 6i, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi tokoh dan sifat tokoh pada teks fiksi. Tokoh sangat penting dalam sebuah teks fiksi. Tokoh adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita dan juga memiliki tindakan dan sifat. Kita dapat mengetahui sifat tokoh tersebut dari kalimatnya saat berbicara dan ciri-ciri sifat yang dijelaskan oleh penulis. Di dalam sebuah teks fiksi ada sebuah ringkasan cerita. Nah, cara menuliskan kembali cerita atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Itulah pengertian ringkasan cerita. Ringkasan bertujuan untuk memahami atau mengetahui isi teks. Mari kita perdalam berkaitan tentang tokoh cerita. Terdapat yang namanya tokoh utama, tokoh yang dapat memegang peran penting dalam suatu cerita. Kita dapat menentukan tokoh utama dengan cara membaca keseluruhan cerita dan mengamati dialog yang ada pada teks. Selain tokoh utama, ada tokoh tambahan, tokoh yang hanya bersifat melengkapi cerita pada teks fiksi. Watak tokoh. Ada tokoh protagonis, adalah tokoh yang wataknya disukai pembacanya. Biasanya watak tokoh semacam ini adalah watak yang baik dan positif, seperti dermawan, jujur, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia kawan. Dalam kehidupan sehari-hari, jarang ada orang yang mempunyai watak yang seluruhnya baik. Selain kebaikan, orang mempunyai kelemahan. Oleh karena itu, ada juga watak protagonis yang menggambarkan dua sisi kepribadian yang berbeda. Tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya dibenci pembacanya. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk dan negatif seperti pendendam, culas, pembohong, menghalalkan segala cara, sombong, iri, suka pamer, dan ambisius. Meskipun demikian, ada juga tokoh-tokoh antagonis yang bercampur dengan sifat-sifat baik. Selain tokoh protagonis dan antagonis, ada juga tokoh figuran. Tokoh yang mendampingi tokoh utama atau protagonis. Umumnya tokoh figuran bersifat pelengkap dan tidak terlalu memegang peranan penting dan hanya mendukung tokoh utama. Kemudian tokoh tritagonis adalah pelaku yang membantu dalam suatu cerita, baik tokoh protagonis maupun antagonis. Penyajian watak dan tokoh serta penciptaan citra tokoh terdapat beberapa metode, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada kalanya pengarang melalui penceritaan mengusahakan sifat-sifat tokoh, pikiran, hasrat, dan perasaannya. Jenis alur cerita. Ada beberapa alur cerita. Mari kita simak baik-baik. Yang pertama adalah alur maju. Cerita yang menyajikan urutan yang dimulai dari tahap perkenalan menuju ke tahap penyelesaian secara runtut atau urut. Yang kedua adalah alur mundur. Proses jalan cerita yang tidak runtut atau berurutan. Pengarang menuliskan cerita dengan diawali konflik, dilanjutkan dengan penyelesaian,
dan diakhiri menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Yang selanjutnya adalah alur campuran, merupakan gabungan dari alur maju dan mundur. Pengarang menuliskan cerita secara berurutan, selanjutnya menyisipkan kembali cerita di masa lalu. Alur sangatlah penting untuk menjelaskan peristiwa yang berhubungan dan terjadi di dalam cerita. Secara umum, alur di dalam sebuah cerita terdiri dari 3 bagian, yaitu pengenalan tokoh dan masalah, bagian tengah berisi tentang masalah dan konflik, dan bagian akhir berisi penyelesaian masalah. Itu adalah tentang alur cerita fiksi. Nah, kalian sudah menyimak penjelasan dari awal sampai akhir. Tentunya kita belajar sesuai dengan kebutuhan kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh materi yang ada di buku paket tema 9. Oke, kalian catat atau kalian screenshot materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Jangan lupa dipelajari dan dibaca lagi karena suatu saat nanti kalian akan butuhkan. Baik anak-anak, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, semangat ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.